warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk siswa baru SD SMK Pasundan 1 Banjaran. Semoga kalian bisa belajar dengan baik di SMK Pasundan 1 tercinta ini dan berhasil sampai nanti lulus dari sekolah ini juga dengan nilai yang baik serta memiliki prestasi yang baik, dan akhirnya semoga sukses semuanya, amin. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri. Nama En Hendrayati, Ibu mengajar bahasa Indonesia. Ibu akan menyampaikan materi tentang tata tertib sekolah. Mungkin kalian tahu apa yang dimaksud dengan tata tertib. Tata tertib di SMK Pasundan 1 Banjaran agak berbeda sedikit dengan sekolah lain, tapi tujuannya sama, untuk mendisiplinkan peserta didik. Tata tertib sekolah SMK Pasundan 1 Banjaran ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Kita menyebutkan dulu tentang tata tertib. Tata tertib ini disusun untuk bertujuan menciptakan disiplin peserta didik sebagai syarat utama terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Kemudian dari tata tertib di sini berisi tentang hak siswa, kewajiban siswa, larangan siswa, sanksi, serta hubungan SMK Pasundan 1 Banjaran dengan orang tua siswa. Tata tertib ini wajib ditaati oleh semua siswa selama mereka masih belajar di SMK Pasundan 1 Banjaran. Tata tertib ini disusun berdasarkan pedoman dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah YPDM Pasundan dan visi misi SMK Pasundan 1 Banjaran. Mengenai hak siswa terdiri dari beberapa pasal. Pasal 1, setiap siswa berhak menerima pendidikan pengajaran sebagaimana ketentuan dan sesuai jadwal atau kalender pendidikan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan maupun Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah atau YPDM Pasundan. Pasal 2, setiap siswa dapat berkonsultasi dengan guru, wali kelas, guru BP, ketua program keahlian maupun kepala sekolah. Apabila kalian ada permasalahan, jadi mengobrolnya bisa pertama ke guru yang bersangkutan atau wali kelas. Kalau misalkan oleh wali kelas belum tuntas, bisa ke guru BP, ataupun kalau kalian permasalahan mengenai jurusan, bisa bertanya ke ketua program kalian maupun ke bapak kepala sekolah. Kemudian pasal 3, siswa berhak menyampaikan pertanyaan tentang materi pelajaran yang diterangkan oleh guru mata pelajaran jika merasa belum memahami keterangan yang diberikan oleh guru tersebut. Pasal 4, siswa berhak meminta kepada guru untuk memberikan penjelasan atau menerangkan mata pelajaran di dalam kelas apabila kalian belum paham. Jadi jangan hanya diam saja, tapi harus bertanya supaya lebih memahami. Selanjutnya, kewajiban siswa. Pasal 1, nilai-nilai luhur. Berarti kita harus betul-betul memperhatikan seperti dalam tata krama, etika. Kemudian bagian B, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta nilai-nilai budaya Sunda dan nilai-nilai agama Islam sebagai semangat siswa SMK Pasundan 1 Banjaran. Setiap siswa harus bertindak dan bersikap sopan serta menghormati guru dan sesama siswa. Setiap siswa wajib menjunjung tinggi nilai kerukunan, berjiwa besar dan kebersamaan di dalam ataupun di luar lingkungan sekolah. Mewujudkan dan menjaga nama baik sekolah. Setiap jam pertama menjelang pelajaran dimulai,
melaksanakan tadarus Quran bersama dan jam terakhir menjelang pulang seluruh siswa berdiri, berdoa dan memberi salam atau hormat kepada guru, dilanjutkan menyanyikan lagu wajib nasional. Setiap siswa berkewajiban ikut serta memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kelas masing-masing, serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dari poin 3 di bagian C, setiap siswa harus bertindak bersikap sopan serta menghormati guru dan sesama siswa. Jadi dalam berbicara kalian tidak diperkenankan menggunakan bahasa yang kasar. Jadi harus saling menghargai, saling menghormati. Apalagi sebagai siswa pasti akan tahu bagaimana etika berbicara, tata tertib, kemudian supaya terjalin kebersamaan, kerukunan di sekolah kita. Kemudian untuk poin bagian E, mewujudkan dan menjaga nama baik sekolah. Kalian nanti harus bisa menjaga nama baik sekolah. Bagaimana untuk menjaga nama baik tersebut? Kita harus betul-betul memperhatikan di dalam tata tertib. Tidak diperkenankan untuk misalkan mengadakan kegiatan mengatasnamabaikkan sekolah, tapi di sekolah tidak ada kegiatan tersebut. Kemudian setiap jam pertama menjelang pelajaran dimulai melaksanakan tadarus Quran bersama dan jam terakhir menjelang pulang seluruh siswa berdiri. Itu biasa. Mau belajar berdoa dulu, mau pulang berdoa dulu. Kemudian harus bisa menjaga keamanan sekolah, ketertiban, kebersihan di dalam kelas, di halaman sekolah, supaya terjadi keindahan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian pasal 2 tentang seragam dan atribut. Siswa wajib memakai seragam dan atribut sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut. Pakaian seragam harus bersih, rapi, dan tidak boleh dicoret-coret dengan spidol atau alat-alat tulis lainnya. Misalkan harus pakai nama, itu jangan menggunakan spidol. Jadi harus betul-betul nama dipasang. Bahan dan model pakaian disesuaikan dengan contoh yang diberikan sekolah dan tidak dibenarkan membuat model sendiri, yaitu kemeja putih atau batik dan rok atau celana abu-abu dengan model yang telah ditentukan oleh sekolah. Penggunaan seragam sekolah mohon diperhatikan dengan baik. Hari Senin menggunakan seragam batik Pasundan. Untuk yang baru mungkin belum ada, nanti kalian setelah memiliki seragam batik, setiap hari Senin dipakai seragam batik Pasundan. Untuk hari Selasa, seragam putih abu-abu. Kemudian hari Rabu, seragam program keahlian apabila nanti setelah memiliki. Biasanya disesuaikan dengan jurusan. Ada jurusan akuntansi warnanya hijau, pemasaran warna biru, kemudian administrasi perkantoran warnanya pink, lalu TKJ ada putih, hitam dan oranye. Nah, kemudian dalam seragam program keahlian ini kan bawahnya hitam. Ini tidak diperkenankan untuk hari lain. Yang hitam itu berarti hanya hari Rabu saja dan harus memakai jas jurusan tersebut. Hari Kamis, seragam putih abu-abu atau baju pramuka bagi yang sudah memiliki. Disesuaikan baju pramukanya golongan penegak atau Sako Pasundan. Tidak diperkenankan baju pramuka yang waktu di SMP karena beda. Itu penggalang kalau kalian sudah penegak.
Hari Jumat, pakaian muslim untuk perempuan maksudnya harus memakai kerudung, kecuali non-muslim. Untuk anak laki-laki biasa menggunakan seragam putih abu-abu, tidak menggunakan atasannya baju koko. Jadi disesuaikan seperti seragam biasa. Kemudian setiap hari memakai sepatu hitam bertali, kaos kaki berwarna putih polos, minimal di atas mata kaki dan maksimal di bawah lutut. Kemeja seragam harus dimasukkan ke dalam celana atau rok, tidak dikeluarkan. Kemudian pakaian seragam olahraga harus dipakai selama pelajaran olahraga berlangsung. Diusahakan kalau seandainya olahraga itu jam pertama, dari rumah harus memakai baju putih abu, kemudian baru diganti di sekolah. Nah, setelah beres olahraga, cepat ganti lagi, disesuaikan dengan menggunakan seragam putih abu lagi. Kemudian siswa tidak diperbolehkan memakai kemeja atau rok dan celana yang berukuran sempit dan ketat. Siswa tidak dibenarkan memakai sweater atau jaket di dalam lingkungan sekolah, kecuali sakit dan ada surat dari dokter serta mendapat izin dari piket. Siswa diwajibkan memakai badge atau lokasi sekolah, tanda identitas sesuai warna khas tingkat atau kelas. Untuk membedakan dengan sekolah lain, di SMK ini kebetulan kelas 12 kemarin warnanya itu dasarnya kuning. Kemudian kemungkinan nanti, bukan kemungkinan, pasti kalian nanti badge-nya itu kuning, tapi dasarnya itu tidak boleh digunting. Jadi langsung dipakai supaya terlihat identitas SMK Pasundan. Kemudian kelas 11 itu warna biru dan kelas 12 warna hijau. Tapi nanti kalian setelah naik ke kelas 11 tetap saja badge-nya itu warna sesuai dengan waktu kelas 10 sampai kelas 12. Jadi tidak diganti. Kelas 11, kelas 12 tidak diganti. Jadi tetap. Kemudian bagi siswa yang memakai seragam pendek dengan bagian bawah rok panjangnya 10 cm di bawah lutut, saku di samping dan dipakai tidak di bawah pinggang, serta tidak ketat bagi yang memakai seragam panjang atau muslim, rok panjangnya sampai di mata kaki, bukan di tengah betis ya. Kemudian pasal 3 mengenai rambut. Rapi dan tidak diperbolehkan panjang melebihi kerah kemeja atau daun telinga untuk siswa laki-laki atau sampai menutup alis, khusus untuk anak siswa laki-laki, dan di sisi rapi serta diikat bagi siswi yang berambut panjang supaya tidak mengganggu waktu belajar. Tidak boleh memakai rambut palsu atau wig, extension, dan mewarnai rambut dengan alasan apapun. Tidak ada alasan, misalkan kalian rambutnya sengaja jadi warna merah, kemudian anak laki-laki rambutnya panjang, nah tolong dicukur dengan rapi. Pasal 4, kehadiran siswa di sekolah. Waktu belajar berdasarkan ketentuan kurikulum yang berlangsung. Selambat-lambatnya 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai, siswa sudah hadir di sekolah. Keterlambatan kurang dari 15 menit dikenakan teguran dan dicatat dalam buku piket untuk dikoordinasikan dengan wali kelas dan diperkenankan masuk apabila diizinkan oleh guru kelas yang bersangkutan. Keterlambatan masuk sekolah di atas 15 menit diberikan tugas dari guru kelas yang bersangkutan
dan dikerjakan di ruang piket dan di bawah pengawasan petugas piket, dan diperkenankan masuk di jam pelajaran berikutnya atas seizin guru kelas yang bersangkutan diantar oleh guru piket. Bagi siswa yang sudah tercatat keterlambatannya lebih dari 3 hari dalam 1 minggu, maka ditangani oleh wali kelas untuk dikoordinasikan dengan memanggil orang tua siswa tersebut. Apabila seorang siswa tidak hadir di sekolah atau absen, harus memberikan informasi berupa surat kepada pihak sekolah atau orang tua secara langsung ke sekolah untuk memberikan informasinya. Jika karena alasan tertentu orang tua tidak sempat memberikan informasi, maka pada hari pertama masuk sekolah harus memperlihatkan surat yang sah dari orang tua atau wali murid yang menerangkan alasan ketidakhadiran siswa yang bersangkutan. Memberikan informasi melalui telepon kepada pihak sekolah, tetapi hanya berlaku untuk 1 hari ketidakhadiran dan hanya untuk alasan sakit. Yang selanjutnya, menyertakan surat keterangan sakit dari dokter ataupun puskesmas atau orang tua datang langsung ke sekolah apabila sakit lebih dari 2 hari. Apabila siswa karena sesuatu dan hal tersebut meninggalkan jam pelajaran, maka siswa yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah melalui guru piket dengan mengajukan alasan yang sah atau kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, dan pada hari berikutnya wajib menyerahkan surat keterangan orang tua atau wali siswa yang menjelaskan hal tersebut. Apabila seorang siswa merencanakan akan meninggalkan pelajaran sebelum waktunya, maka harus menunjukkan surat izin dari orang tua terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari kepala sekolah atau diwakili oleh kepala program keahlian atau koordinator piket. Apabila seorang siswa karena suatu hal tersebut tidak dapat mengikuti pelajaran atau masuk sekolah selama beberapa hari, orang tua atau wali siswa harus mengajukan surat permohonan lebih dahulu. Semua surat keterangan dari orang tua dialamatkan kepada ketua program keahlian. Wajib membawa buku paket atau pegangan siswa serta pelajaran yang ditentukan oleh guru mata pelajaran atau sekolah. Apabila siswa tidak membawa, maka akan diberikan sanksi oleh guru mata pelajaran atau sekolah. Siswa tidak diizinkan keluar masuk kelas pada saat jam pelajaran berlangsung, kecuali dipanggil oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian atau guru piket dan tata usaha. Siswa wajib duduk di tempat yang telah diatur oleh wali kelas sesuai dengan denah yang ada. Nanti ini wali kelas yang akan mengatur cara tempat duduk di mana yang harus kalian tempati. Siswa wajib menjaga ketenangan dan ketertiban selama jam pelajaran berlangsung. Terlebih pada waktu tidak ada guru, dalam hal ini guru piket atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum, berhak untuk memperingatkan siswa yang bersangkutan. Siswa wajib mengucapkan salam dan minta izin apabila keluar ruangan kepala sekolah, guru, kelas, dan ruang lainnya yang ada di lingkungan SMK Pasundan 1 Banjaran. Pembayaran keuangan selalu sesuai waktu, tepat waktu. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, orang tua atau wali siswa wajib datang ke sekolah untuk memberikan keterangan. Apabila kalian dititip uang oleh orang tua untuk SPP, segera dibayarkan. Jangan sampai nanti kalian diberi oleh orang tua tapi tidak disampaikan ke sekolah, nanti kasihan orang tua. Siswa wajib turut serta dalam mendukung upaya mengembangkan Bank Mini dan Toko Mini SMK Pasundan Banjaran. Jadi kalian silakan menabung nanti di Bank Mini, kemudian jajannya juga silakan di Toko Mini yang sudah disediakan. Siswa wajib mentaati tata tertib laboratorium, ruang multimedia. Apabila menggunakan laboratorium atau ruang multimedia, dan hanya diperbolehkan menggunakan laboratorium atau ruang multimedia apabila di bawah bimbingan guru mata pelajaran yang bersangkutan.
Larangan siswa. Pasal 1, aktivitas kegiatan belajar mengajar. Dilarang meninggalkan sekolah selama jam sekolah, meninggalkan ruangan kelas atau laboratorium selama pelajaran berlangsung. Dilarang berada di dalam kelas selama jam istirahat kecuali alasan tertentu dengan seizin ketua program kalian melalui guru piket. Dilarang melakukan aktivitas apapun di atas jam 16 atau di luar jam pulang tanpa dampingan guru atau pembina ekskul tersebut. Dilarang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tanpa didampingi oleh guru atau pembina. Siswa dilarang masuk atau pergi ke swalayan, mal dimanapun di luar sekolah dengan memakai seragam sekolah, kecuali apabila ada kaitannya dengan pembelajaran di bawah bimbingan guru. Dilarang menerima tamu tanpa seizin guru piket. Pasal 2 tentang sikap dan perilaku siswa selama di sekolah. Dilarang berpakaian yang bertentangan dengan peraturan sekolah, serta bersolek dan berhias dengan memanjangkan kuku, mewarnai kuku dan rambut dengan alasan apapun yang tidak sesuai dengan siswa. Dilarang memakai perhiasan yang berlebihan. Siswa putra tidak diperbolehkan memakai anting-anting, kalung, gelang, dan perhiasan lainnya. Untuk siswa putri pun dilarang menggunakan perhiasan seperti kalung, gelang. Jadi yang jangan berlebihan. Dilarang membawa rokok dan atau merokok di dalam atau di luar ruangan kelas, di pekarangan sekolah, di sekitar sekolah, terlebih masih menggunakan seragam sekolah. Dilarang membawa, menyimpan, mengedarkan, memakai obat-obat terlarang seperti ganja, morfin, heroin, dan lain sebagainya, dan minum-minuman keras beralkohol. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pelajaran sekolah. Dilarang membawa, meminjam, mengedarkan buku-buku bacaan, gambar-gambar, film, dan media lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan siswa, budaya nasional, dan moral Pancasila dalam bentuk media apapun. Dilarang berkelahi di luar, di dalam sekolah baik secara perorangan maupun berkelompok. Dilarang membentuk organisasi lain sekolah selain OSIS dan melakukan kegiatan ekstra di dalam atau di luar sekolah tanpa seizin kepala sekolah melalui Wakasek urusan kesiswaan. Dilarang mengumpulkan dana dari sesama siswa tanpa seizin kepala sekolah. Pengumpulan dana di lingkungan sekolah harus dengan persetujuan dari badan pengurus yayasan dan komite sekolah. Dilarang melakukan perbuatan asusila di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Dilarang membawa permainan dalam bentuk apapun. Dilarang menghidupkan atau menggunakan handphone dan sejenisnya pada saat jam belajar berlangsung tanpa izin guru. Apabila diketahui oleh guru, maka guru yang bersangkutan berhak mengambil HP tersebut untuk sementara waktu, serta kehilangan dan kerusakan HP menjadi tanggung jawab siswa atau orang tua siswa. Pasal 3 perlengkapan dan kelengkapan sarana sekolah. Dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan material milik sekolah maupun perorangan. Dilarang mencoret-coret dinding kelas, toilet, meja, kursi, dan fasilitas lainnya yang ada di lingkungan sekolah. Dilarang membawa kendaraan bermotor tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Bagi yang membawa sepeda motor ke sekolah harus memenuhi peraturan lalu lintas maupun menunjukkan STNK, SIM, dan memakai helm, dan semata-mata untuk mendukung pelaksanaan disiplin siswa. Dilarang membawa, menyimpan, atau mengoperasionalkan benda berupa apapun milik SMK Pasundan 1 Banjaran di luar lingkungan atau kuasa SMK Pasundan 1 Banjaran. Dilarang menggunakan ruangan kelas dan fasilitas ruangan lainnya
tanpa izin dari penanggung jawab ruangan dan wakasek urusan bidang sarana prasarana SMK Pasundan 1 Banjaran. Sanksi. Siswa yang tidak mematuhi tata tertib tersebut di atas dikenakan sanksi sebagai berikut. A. Teguran secara lisan atau tertulis. B. Pemanggilan orang tua atau wali siswa untuk dikomunikasikan. C. Pembuatan perjanjian. D. Pemberhentian sementara atau skorsing. E. Pengembalian siswa kepada orang tua atau wali, berarti pengunduran diri dari sekolah. Penentuan pemberian sanksi kepada siswa disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan siswa, serta berdasarkan hasil kesepakatan guru, wali kelas, dan ketua program kalian atas persetujuan kepala sekolah. Hubungan SMK Pasundan 1 Banjaran dengan orang tua siswa atau wali. Berdasarkan prinsip pendidikan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara sekolah dan orang tua atau wali siswa, maka sangat diharapkan kerjasama antara sekolah dan orang tua atau wali siswa untuk menegakkan tata tertib sekolah. Kepada orang tua atau wali siswa dimohon untuk turut serta mendorong dan mengawasi putra-putrinya untuk selalu mematuhi tata tertib. Oleh karena itu, orang tua atau wali siswa baik diminta maupun tidak diminta oleh sekolah dapat mengadakan konsultasi dengan guru bimbingan dan penyuluhan atau guru PP, guru atau wali kelas, dan unsur pimpinan sekolah demi kepentingan anak didik siswa yang bersangkutan. Dalam kaitan itu, orang tua wali siswa dimohon untuk memperhatikan hal berikut. Apabila ada panggilan kepada orang tua atau wali siswa, mohon hadir di sekolah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh kepala sekolah. Tidak diwakili oleh kesiswaan, ketua program kalian, wali kelas, atau guru BP. Pemanggilan orang tua atau wali siswa ada 3 tahap. Panggilan yang pelaksanaan tidak terikat kepada tahapannya, akan tetapi tergantung berat ringannya pelanggaran tata tertib sekolah oleh siswa yang bersangkutan. Dengan demikian, panggilan merupakan peringatan kedua atau ketiga terakhir dan dapat dilakukan tanpa panggilan 1 dan 2. Tahapan panggilan tersebut adalah: surat panggilan 1 merupakan SP atau surat peringatan 1. Siswa dapat dikenakan keharusan membuat perjanjian dengan sekolah untuk tidak mengulangi pelanggaran. Kedua, surat panggilan 2 merupakan SP kedua, surat peringatan kedua, dan kepada siswa yang bersangkutan dapat dikenakan skorsing dari sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Surat panggilan 3 atau surat peringatan 3 atau terakhir, dan kepada siswa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan pengembalian siswa kepada orang tua atau wali, pengunduran diri sekolah yang telah disepakati oleh orang tua siswa tersebut. Bagian terakhir, hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib akan diatur ditentukan kemudian berupa pengumuman lisan atau tertulis. Itulah tata tertib kedisiplinan yang ada di sekolah SMK Pasundan Banjaran. Mudah-mudahan diperhatikan dengan baik oleh kalian. Dari Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.